adik-adik, jumpa lagi nih. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai materi sistem reproduksi pada manusia, yaitu pada pokok pembahasan fertilisasi. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai menstruasi. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari dalam tubuh akibat peluruhan dinding endometrium karena oosit sekunder tidak bertemu dengan sperma. Itu jika oosit sekunder tidak bertemu dengan sperma ya. Nah, lantas bagaimana jika oosit sekunder bertemu dengan sperma? Kita bahas yuk. Ternyata adik-adik, jika oosit sekunder bertemu dengan sperma, yang terjadi adalah fertilisasi. Fertilisasi adalah proses peleburan antara ovum dan sperma untuk menghasilkan sel diploid tunggal yang dinamakan zigot. Peristiwa fertilisasi diawali dari proses ovulasi. Jadi, ketika ovulasi, oosit sekunder keluar dari ovarium menuju tuba Fallopi. Di tuba Fallopi, oosit sekunder bertemu dengan sperma, lalu sperma akan berusaha untuk menembus oosit sekunder. Ketika ada sperma yang mulai menembus oosit sekunder, maka oosit sekunder langsung mengalami perkembangan hingga menjadi ovum. Nah, sperma yang ingin menembus ovum itu jumlahnya banyak sekali. Tapi bagaimana ya caranya sperma dapat menembus ovum? Sebelumnya kita harus tahu dulu struktur ovum itu seperti apa. Jadi struktur ovum itu terdiri atas corona radiata di bagian paling luar, lalu ada zona pellucida, lalu ada membran vitelin dan inti ovum. Sementara di bagian kepala terdapat enzim yang membantu sperma dalam menembus ovum, yaitu enzim hyaluronidase dan juga enzim akrosin. Nah, kita lanjutin lagi ya. Jadi, adik-adik, peleburan ini diawali dengan sperma yang dapat menembus bagian corona radiata dengan bantuan enzim hyaluronidase. Pada saat ini, masih banyak loh sperma yang mampu menembus corona radiata, tidak cuma satu ya adik-adik. Kemudian setelah menembus corona radiata, sperma saling berlomba untuk menembus zona pellucida dengan bantuan enzim akrosin. Nah, di tahap ini ketika sudah ada satu sperma yang dapat menembus zona pellucida, maka sperma yang lain tidak bisa lagi menembus zona pellucida. Kenapa ya? Karena ketika salah satu sperma sudah menembus zona pellucida, maka tegangan potensial di zona pellucida dan corona radiata menjadi tinggi. Hal ini menyebabkan sperma yang lain yang ada di sana akan mati ya adik-adik. Selanjutnya, inti dari sperma yang mampu menembus ovum tadi akan melebur dengan inti ovum untuk membentuk zigot. Jadi, pada fertilisasi umumnya hanya satu sperma yang dapat membuahi ovumnya ya. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai fertilisasi. Fertilisasi itu adalah proses peleburan antara ovum dengan sperma untuk menghasilkan zigot. Proses fertilisasi terjadi di tuba Fallopi atau oviduct. Setelah terbentuk zigot, lalu proses apa ya yang terjadi selanjutnya? Mau tahu jawabannya? Cek video setelah ini ya. Sampai jumpa lagi.